Hei. Apa kamu bisa lebih cepat sedikit? Kita masih pakai ruang rapat ini. Oke, aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Tunggu sebentar. Gimana sih Kak Jing bisa ngobrol sama Kak Jing? Maaf ya Kak Jing. Dia baru dan belum tahu. Butuh bantuan. Nggak perlu tunggu bentar aja. Pasti ada aja. Si Song kecil. Aku Xiao Chu, Cehu Tianshu. Iya, lama nggak ketemu. Aku mau nanya sesuatu. Pak Lin apa Lin Jingyi terlambat buat balikan lagi? Apa? Kin tukang. Anak kecil. Maaf ya. Aku tiba-tiba ada urusan. Gak akan kuberitahu dulu. Xiao Song makasih ya dadah. Om sekarang giliranmu. Nih dia. Pelen. Om. Kenapa kamu di sini? Aku akan biarkan kamu kembali kerja di FAW. Aku nggak suruh kamu jadi tukang bersih-bersih. Om bisa tinggal di sini dan ngapain aja. Kamu harus ngobrol baik-baik sama Pak Gu. Kita nggak bisa kerjaan yang dulu, ganti ke posisi yang lebih baik. Apa ini? Kamu nggak kenal dia. Aku bisa tinggal di sini dan ngelakuin ini. Dia udah kasih aku cukup muka. Oke, nggak usah bahas ini. Kenapa kamu cari aku? Tebak aku bawa apa buat kamu makan. Bubur kepiting favoritku. Ayo. Tebak. Wanginya enak. Gimana? Iya, enak banget. Om, setelah sekian tahun apakah kamu masih ingat kalau aku suka minum ini? Hei, dulu waktu kecil aku suka banget. Kamu suka bubur kepiting. Xiao Yu suka bubur Yudengkon. Haha UPS. Gimana websitemu? Dekorasinya sangat unik. Ayo foto-foto. Semoga perusahaan nggak mau. Baiklah. Aku akan fotoin kamu. Om jangan, aku jelek banget sekarang. UPS aku yang fotoin. Foto satu. Om duduk dulu, aku akan ambilkan kamu segelas air. Hei, aku beneran. Kamu tiup ke aku. Aku pergi sendiri. Oh, Om. Ini punya kamu. Iya punya aku. Kenapa kamu bawa USB terus? Ini nggak baru-baru ini. Kamu tiba-tiba suka lagu ini. Aku suruh orang downloadin. Terus kamu simpan dan dengerin? Nggak. Kamu simpan aja, haha. Makin selajai masa panas. Hahaha. Ada yang.
Om. 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 Orang aneh. Om. Gimana kamu bisa sampai sini? Aku udah nyari kamu lama banget. Websitemu cantik banget. Aku kunjungi. Pergi sana. Ini cuma ngambil sembarangan di lantai 2 ruang komputer. Ah. Haha. Sempurna. Jin Yi, maukah kamu pergi ke festival film Busan bersamaku untuk menerima penghargaan? Aku dengar aku akan. Kamu hebat, kamu hebat, kamu hebat. Wow, hahaha. Kamu pulang dulu. Ayo ke sana. Aku belum selesai. Ah, itu baris. Jangan nonton, sudah terlalu malam. Terima kasih untuk buburnya. Oh, ini Gu Chaoyang. Sangat keterlaluan. Biarkan kamu melakukan ini. Hei, Jing Yi sudah kembali. Cepat. Duduk. Hari apa ini? Bunga dan sayuran. Hei, tunggu sebentar. Kamu akan ke Busan untuk menerima penghargaan. Hei. Kamu menebak setengah benar. Apa maksudmu menebak setengah benar? Tidak, aku pergi ke Busan untuk menerima penghargaan. Kita berdua. Dang. Lihat, aku sudah menerima semua undanganku. Lihatlah. Festival dibuka minggu depan. Kasih aku KTP-mu nanti. Aku akan beli tiket pesawat besok. Paman Tian. Maaf. Aku tidak bisa pergi ke Linz bersamamu. Kenapa? Karena aku punya hal penting yang harus dilakukan. Ini masalahnya. Bekerja sama sebagai tukang. Itu sangat penting. Chu Tianshu, kamu menyelidikiku. Aku menyelidikimu. Aku peduli padamu.
Kamu sedih beberapa waktu lalu. Aku tanya kenapa kamu tidak memberitahuku. Aku di momen semu hari ini. Aku lihat kamu mengirim satu. Kamu sudah kembali ke informasi di jaringan bersama. Aku akan telepon dan tanya Xiao Song. Dia memberitahuku segalanya. Jingi. Mau kemana kamu sekarang? Kamu tidak bisa dapat kerjaan bagus. Haruskah kamu mempermalukan diri sendiri? Kamu bisa cari kerjaan online jadi tukang serba bisa. Chu Tianshu, dengerin aku. Asalkan kita bisa kembali bersama, aku rela melakukan apapun. Apa ada orang yang kamu suka? Paman Tian. Aku tahu kamu baik padaku. Aku juga menganggapmu sahabat terbaikku. Tapi di hatiku sudah ada orang yang kusuka. Bisa kasih tahu siapa? Kamu pasti sudah bisa nebak. Gu Chaoyang. Berapa tahun kalian sudah kenal? Kalau dia suka sama kamu, dia pasti sudah menerimamu. Kenapa kamu gak ngerti? Jingi. Lepaskan saja. Lepaskan. Kamu suruh aku lepas. Kamu tahu aku berusaha keras untuk hubungan ini. Apa yang sudah kulakukan? Aku mengkhianati San Xiao, adikku sendiri. Jadi waktu itu aku yang sama Presiden Gu. Aku Lin Jingyi yang merusak semuanya. Jadi aku takut pulang. Aku gak berani angkat telepon Xiao. Tapi Xiao benci karena cinta. Mendirikan Happiness Network. Dia jelas-jelas sedang berurusan dengan Gu Chaoyang. Aku akan hentikan ini. Aku ingin menebus kesalahan. Kuharap kamu bisa mengerti. Dengerin buku. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan. Bukan untuk orang lain. Hanya untuk dirimu sendiri. Li Qiwei. Xiao. 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 Kakak, tiba-tiba banyak hal terjadi. Aku bingung harus ngapain. Dari kecil sampai besar, kapanpun waktu ini, aku sudah terbiasa. Kamu selalu ada di sampingku, memberi pencerahan dan nasihat. Tapi kali ini, aku mungkin harus mencari tahu sendiri.
Kuharap angin laut bisanya bisa menghilangkan kabut di hatiku. Ternyata Xiao Wu ingin memberitahu Chaoyang apa yang harus kulakukan, apa yang harus kulakukan. Jingi kali ini tidak terlalu cerdas. Aku sudah tahu aku salah, tapi sekarang aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku akan menelepon Xiao. Dia juga tidak menjawab. Kurasa dia tidak akan memaafkanku. Jika begitu, dia tidak akan meninggalkanmu catatan. Dia juga memberitahumu bahwa dia pergi ke sana. Kalian adalah saudara. Persaudaraan, Xiao Ou akan memahaminya. Bahkan jika Wu tidak menyalahkanku, surat-surat yang dia tulis untuk Gu Chaoyang ini, apa yang harus kulakukan? Aku akan menunjukkan kepada Gu Chaoyang. Jadi simpan kebahagiaan ini bersamaku, tetap bersamamu. Kamu tidak akan tenang sedetik pun. Bukankah aku meletakkannya di sisimu untuk menyembunyikan bel? Kalian semua perlu tenang sekarang. Xiao Ou adalah kamu juga. Gu Chaoyang bahkan lebih. Sampai suatu hari, kalian semua sudah mengerti ketika masih membutuhkan surat-surat ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu seperti semula, oke? Halo. Ada masalah besar di perusahaan Kak Jing. Xiao Song Jingjing. Bagaimana itu bisa terjadi? Pagi ini, sejumlah besar informasi pengguna yang kembali ke internet tiba-tiba bocor. Sudah tersebar di seluruh internet. Pengguna kami sudah marah. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah pesannya sudah diverifikasi? Aku sudah memverifikasi bahwa informasi pengguna yang dikirim online itu benar. Bagaimana bisa bocor? Departemen teknis sedang memeriksa. Seharusnya ada hasilnya segera. Kamu kerja dulu, aku akan lihat. Sejauh ini, saluran distribusi semua informasi yang bocor telah dikendalikan dan diputus. Departemen teknologi juga menyesuaikan strategi penyimpanan data mereka. Baiklah. Ini semua hal teknis. Barang antik kami hanya ingin tahu. Kecelakaan serius seperti ini terjadi. Pada fase pertama harga saham jaringan hanya setetes air di ember. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Prioritas utama adalah menstabilkan hati para investor. Saya memohon kepada para direktur untuk bertindak lagi. Membeli kembali saham perusahaan. Kami setuju.
Dampak negatif dari kebocoran ini. Sulit untuk kembali. Sekarang mari kita beli kembali saham perusahaan. Seperti membuang uang ke air. Hanya tidak bisa memilih lagi. Semuanya dengarkan saya. Kami telah sepenuhnya mengevaluasi situasi saat ini. Selama harga saham tetap stabil selama 3 hari. Mengembalikan kepercayaan investor. 3 hari. Tidakkah kamu tahu? Berapa banyak uang yang dibutuhkan untuk menopang pasar selama 3 hari? Saya tahu ini. Terakhir kali saya meminta semua orang untuk menopang pasar selama dan kamu bilang iya. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki kemampuan. Terakhir kali San Xiaolo pergi. Hanya perubahan manajemen. Yang penting adalah mempekerjakan direktur yang lebih besar untuk mendukung lapangan. Kali ini berbeda. Kebocoran informasi pengguna. Ini mematikan bagi perusahaan internet. Ini dia. Siapa yang masih akan percaya pada internet bersama di masa depan? Siapa yang berani menggunakan platform ini? Apa yang kamu lakukan sendiri? Itu terserah kita semua untuk menanggung konsekuensinya. Apakah itu pantas? Apa maksudmu? Cao Yang, mengapa kita semua tidak mengangkat tangan? Tidak ada yang lain. Saya mengerti maksudmu. Tunda rapat. Sutradara tolong. Tuan Gu. Ada yang bisa saya bantu? Jangan bicara apa-apa. Bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan pergi. Apapun yang Anda inginkan. Masuk. Tuan Wu. Bagaimana kalau malam ini? Menurut survei, database inti kamilah yang diretas dengan jahat, menghasilkan hilangnya informasi pengguna. Apakah Anda seorang peretas? Bukan karena polisi telah menyelidiki tempat kejadian dengan hati-hati. Database dicuri. Seseorang sengaja mencurinya dari server kami. Mencuri data. Jelaskan, bagaimana database kami dicuri? Pahak Lane menggunakan cara yang paling biasa. Jalan Trojan Buatan. Sederhananya, yaitu, cukup masukkan USB stick dengan program Trojan Horse. Masukkan ke server. Program akan berjalan secara otomatis. Mengambil data dari server. Paman? Apakah ini milikmu? Ya, ini milikku. Mengapa Anda membawa USB stick? Paman, mengapa Anda di sini? Saya sudah mencari Anda lama sekali. Ini adalah gangguan besar ruang komputer. Berantakan sekali. Bukankah ada rekaman pengawasan? Mengapa Anda tidak memutarnya dan melihatnya? Polisi sudah memeriksa. Rekaman dari hari itu hilang. Artinya, orang ini tidak hanya masuk ke ruang komputer, memasukkan USB stick dengan Trojan Horse. Mereka mencuri informasi pelanggan, dan mencuri rekaman dengan kambing. Polisi menganalisisnya dengan cara yang sama. 9 dari 10 orang yang bisa melakukan ini adalah orang dalam perusahaan. Ada apa dengan Mulin Jing? Oh, Tuan Gu. Saya tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Kalau kamu tidak enak badan pulang saja. Lagi pula kamu tidak banyak berguna di sini. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti. Paman Lin Zixiong.
Lin Zisiong, kamu sedang apa? Nona, Anda mencari siapa? Pelayan tamu di kamar ini ada di mana? Tamu kamar 1716 sudah check out pagi ini. Saya Pak? Saya. Semua transaksi sudah selesai. Kali ini kita untung besar. Saham kita untung 6 juta. Ditambah modal kamu 10 juta. Totalnya 16 juta. 37S tidak. Biarkan dia mengira aku menyukainya. Ini uang tunai sesuai permintaanmu. Sisanya ada di kartu ini. Password sudah saya kirim ke HP kamu. Ngomong-ngomong, saya sudah potong komisinya. Kakak teh air. Jangan bilang apa-apa tentang ini padaku. Jangan khawatir, saya tidak akan bilang sepatah kata pun. Oke, mari kita selesaikan. Saya duluan ya. Jingi, apa masalahmu? Apakah kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan? Bagaimana menjadi yang terpenting adalah bahagia. Hari bahagia adalah satu hari. Hari tidak bahagia juga satu hari. Lalu, kenapa menyusahkan diri sendiri? Kamu harus hidup bahagia setiap hari. Saya akan pergi ke festival film. Semoga suasana hatimu baik. Kitab surga. Kitab surga. Kitab hari. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Silakan hubungi lagi nanti.
Apakah ini taksi Didi? Ya. Ya hei hei. Jangan tanya saya kemana saya pergi, karena saya pantas mendapatkan semua yang saya lakukan. Saya bersedia menghabiskan sisa hidup saya untuk menebus dosa-dosa saya. Tidak ada yang tidak bisa saya lepaskan. Satu-satunya yang layak untuk saya rindukan adalah kamu. Saya baru tahu hari ini, setiap kali saya jatuh, orang pertama yang terlintas dalam pikiran saya adalah kamu. Saya terlambat menyadarinya. Dulu saya pikir saya mencintai Gu Chaoyang. Sekarang pikir-pikir, perasaan itu bukan cinta sejati, tapi seorang gadis muda, keinginan dan kekaguman terhadap pria sukses. Itu hanya ilusi. Tapi saya berbeda ketika bersama kamu. Itu benar. Kita bisa bergaul dengan mudah dan alami. Ada tawa dan air mata yang nyata. Dunia kita bertabrakan, menyatu. Kita bisa saling memberdayakan, saling mendorong untuk tumbuh, saling mendukung, menghadapi dunia dengan diri yang paling sejati. Kejelasan ini, rasa aman ini, itu sesuatu yang belum pernah saya miliki. Dan hanya kamu yang bisa memberikannya kepada saya. Saya merasa malu. Sampai sekarang saya menulis ini dengan pena. Saya sangat yakin. Orang penting yang saya tunggu-tunggu adalah kamu. Itu kamu. Chou Tianshu. Chaoyang, sebelum program ini, ada sesuatu yang ingin saya jelaskan kepada kamu. Sebenarnya sebelum datang ke jaringan bersama, kita sudah saling mengenal. Xiao Ou menulis surat ini untuk Jingyi. Itu ditulis untuk kamu pada hari kamu merekam acara. Seharusnya itu ditulis sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa Xiao Ou ingin mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Dari mana ini ditemukan? Xiao Wu memberikannya kepada Jingyi di rumah. Itu untuknya. Yang lainnya ditemukan oleh Jingyi di gedung Flying Paper. Lalu kenapa kamu tidak memberitahu saya lebih awal? Jingyi dia tidak bisa memutuskan. Apa yang tidak bisa dia putuskan?
Kamu benar-benar tidak tahu, atau kamu pura-pura bingung. Jingi diam-diam mencintaimu. Apa kamu tidak merasakan apa-apa? Aku tahu dia selalu baik padaku, tapi karena ini, dia akan menceritakan Xiao Ou, motivasinya padamu. Tapi dia melihatmu menghina Xiao Ou di depan umum. Dia tidak tahan. Di satu sisi dia tidak berani menjawab telepon Xiao Ou, tidak berani pulang. Sampai beberapa hari yang lalu, dia terpaksa pulang. Baru menemukan surat-surat ini. Sekarang sudah ketemu, harusnya langsung bilang padaku. Dia ingin memberitahumu. Aku tidak mengizinkannya. Banyak hal besar terjadi. Kita semua harus tenang. Dan seterusnya, apa yang terjadi? Kamu bilang, surat ini ditulis hari acara itu direkam. Surat ini untuk Jingi. Artinya, hari kedua rekaman. Xiao Ao sudah meninggalkan Haizhou menuju Sanya. Bagaimana dia sempat mendaftarkan perusahaan? Perusahaan apa perusahaan? Jaringan kebahagiaan. Aku selalu berpikir, Jingi mencuri informasi dari situs kita untuk membantu Xiao Ou menghadapiku. Tidak menyangka. Hei, kamu mau kemana? Penjara. Ji Ying, bicaralah. Jadi apa yang terjadi? Jangan tanya lagi. Ini informasi yang aku curi. Tapi kenapa kamu melakukan itu? Aku pikir kamu membantu Xiao Ou. Tapi saat Xiao Ou pergi, jaringan kebahagiaan belum didirikan. Tuan Bu, jangan tanya lagi. Aku tidak akan mengatakan apa-apa. Seperti aku sedang menebus dosa. Menebus dosa-dosa apa yang harus kamu tebus untukku? Sejak hari aku mengkhianati Xiao Ou, aku telah disalibkan. Jingi, aku tahu kau melakukannya demi cinta. Benarkan? Bagaimana kau tahu? Welling sudah memberitahuku. Dan surat-surat yang dibuang Ou ke tempat sampah. Aku juga melihat semuanya. Sekarang kau sudah melihatnya. Kau masih di sini. Kau harus pergi ke sana untuk mengambil Xiao Ou kembali. Sudah terlambat. Aku sekarang adalah orang miskin yang tak punya uang. Bagaimana dengan cinta? Mengapa kau masih keras kepala? Apakah kau lupa apa yang pernah dikatakan Xiao Wu? Cinta sejati tidak ada hubungannya dengan uang. Bisa menyelamatkan sekarang. Milikmu adalah Xiao Wu, dan Xiao Wu lah yang bisa menyelamatkan perusahaan. Dalam segala hal, kau harus pergi ke sana untuk mengambilnya kembali. Oke, waktunya habis. Tolong ingat apa yang dikatakan Xiao Wu. Satu langkah maju adalah kebahagiaan. Audi biasanya pergi ke sana belakangan ini, apa yang harus kulakukan? Halo Yang. Ayah aku di sana. Mengapa kau pergi ke sana? Xiao Ou ada di sini. Aku di sini untuk mencarinya. Hei, biar ku katakan. Yang melihat Xiao Ou, ada sesuatu untuk dikatakan kepada orang lain. Jangan terlalu cepat menunjukkan sikapmu. Oh, aku mengerti. Ayah, jangan khawatir. Oke, aku akan menghubungimu kembali. Oke. Hei. Akhirnya menemukannya. Mr. Tang Hao. Saya ingin bertanya tentang Miss San Xiao. Saya harap Anda bisa menemui saya. Maaf sekali Pak. Kami tidak memiliki izin dari tamu kami. Saya tidak bisa memberikan nomor kamar kepada Anda. Jadi coba hubungi pelanggannya dulu, oke? Maaf tentang itu, terima kasih.
Setiap kali Xiao pergi ke sana untuk berlibur, akan tetap tinggal di Hotel Teluk Haitang. Kamu akan menemukannya di sana. Xiao Ou, akhirnya menemukanmu. Maaf, Pak. Sepertinya kita tidak saling kenal. Saya datang jauh-jauh untuk mencarimu. Tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Xiao Ou, tolong beri aku 1 menit. Hanya 1 menit. Bisakah aku pergi setelah itu? Ada sesuatu yang salah dengan internet bersamaan dengan meskipun aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja semuanya semakin buruk. Saat ini adalah hidup dan mati. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku sudah tidak terlibat dengan dunia internet lagi. Xiao Ou, kau bukan orang yang kejam seperti itu. Di dalam hatimu, aku sudah menjadi orang yang sangat jahat. Semua itu hanyalah kesalahpahaman. Aku yang salah. Bahkan jika kau tidak melakukannya untuk apapun untuk adikmu, kau harus kembali juga. Apa yang terjadi dengan adikmu? Mereka menangkapnya. Dikurung di outlet listrik. Kenapa bisa begitu? Lalu apa sebenarnya yang sedang terjadi? Bisakah kamu menjelaskan dengan jelas? Data pengguna di satu jaringan Jingyi dicuri dan diserahkan ke Biro Keamanan Publik. Kecilnya dia yang melakukan. Pencurian data. Tidak mungkin kenapa dia mencuri data. Pasti ada yang salah di sini. Menurutku ada masalah. Tapi Jingyi menolak berkata apapun. Dan seseorang mendaftarkan Hapicom atas namamu. Orang yang mengadakan konferensi pers. Apakah itu Paman Lin Zisiong MU? Ya, dia itu. Mau kemana kamu? Selamatkan kakakku. Nona-san, petunjuk yang kamu berikan sangat membantu kami. Sebenarnya kami sudah lama memperhatikan Lin Zisiong. Berdasarkan petunjuk yang kamu berikan, kami akan melakukan investigasi lebih lanjut secara mendalam. Kapan kakak saya bisa dibebaskan? Sebelum ada bukti yang meyakinkan, kami belum bisa membebaskan Lin Ting. Halo. Oke. Oke, ngerti. Ada seorang pria bernama Alex. Secara aktif menghubungi polisi kami. Dia bilang dia pernah berhubungan pribadi dengan Lin Zisiong. Dia sekarang bersedia menjadi saksi yang tercemar Lin Zisiong. Apakah itu berarti kakak saya akan baik-baik saja? Masih sulit untuk mengatakan. Hanya ketika kamu pergi kamu akan tahu. Ayo ikuti saya. Lin Zisiong sedang berjudi di Macau. Saya berhutang banyak uang pada orang tua saya. Ini sejak dia kembali ke Cina. Detail transaksi untuk memanipulasi dana operasi saham. Dia menggunakan informasi dalam masa lalu. Mencari sejumlah besar uang. Untuk melunasi hutang judi. Mengapa kamu tidak menyerahkannya sampai sekarang? Saya tidak menyangka akan sebegitu serius. Melibatkan begitu banyak orang. Kamu dengar Lin Jingyi menyerahkan diri. Lin Jingyi, apakah itu kaki tangannya yang dia tanam di jaringan? Kaki tangannya bukan. Lin Jingyi adalah keponakannya. Hanya mengambil kesalahan. Data hanya dapat menjalankan inputnya sendiri. Berapa banyak dia berhutang? Sekitar 100 juta. 100 juta. Benar bahwa anjing memperbaiki untuk makan kotoran. Saya bilang bagaimana dia bisa mengambil risiko. Bisakah ada bukti untuk apa yang kamu katakan? Saya menyimpan semua catatan telepon antara saya dan Lin Chu. Serahkan kapan saja. Seluruh hal ini sedikit mirip Lin Jingyi. Tidak masalah. Oke. Apalagi yang harus kamu katakan? Saya juga mendengar Lin Zisiong mengatakan. Jumlah kode yang ditumpuk itu disebut Golden Retriever. Hei. Tidur nyenyak.
Sangat mengantuk. Kamu tidak akan lelah lagi kan? Tampaknya saudara iparmu dan saudara iparmu tidak peduli lagi padamu. Ayo kita istirahat hari ini. Jangan tunggu. Mereka pasti akan datang menyelamatkan saya. Tunggu dulu. Sudahlah. Hei. Pukul selusin. Jangan sengaja pukul selusin UPS. Siap bertindak. Dia mengincam saya. Tidak dia berbohong kepada saya. Bukan dia yang meminjamkan saya uang dan tidak membayarnya kembali. Saya juga dipaksa. Bawa pergi. Oh, saya akan pergi. Kawan. Saya juga korban. Polisi kawan. Bisakah Anda berbicara dengannya sebentar? Oke, cepatlah. Terima kasih. Saya melihat Alex hari ini. Dia menceritakan semua kejahatanmu kepada saya. Saya tahu kamu orang seperti itu. Tapi saya tidak tahu. Kamu benar-benar membiarkan Jingy menanggung kesalahanmu. Apa yang kamu ingin saya lakukan? Oke. Saya punya hari ini. Semua dipaksa olehmu. Tidak ada yang memaksamu. Kami akan selalu memperlakukanmu sebagai keluarga. Saya harap kamu bisa masuk dan mengubah pikiranmu. Berubahlah dengan baik. Saya akan memanggilmu paman saat kamu keluar. Simpan saja. Kamu tidak pernah memanggilku paman. Saya juga tidak ingin menjadi pamanmu. Kamu kejam seperti ayahmu. Ayahmu tidak pernah mempercayaiku. Ketika saya di Makau, saya hanya 2 juta saya berbalik. Saya berlutut untuknya. 2 juta uang kecil. $200 baginya. Dia ingin meminjamkannya saya punya tangan? Cukup kapan itu? Kamu sangat tidak tahu malu. Tidak menyesal. Kalau begitu Xiao Hong bilang ke ayahmu, aku benci dia, dan aku juga benci kamu. Aku akan membuatmu hidup dalam rasa bersalah seumur hidupmu. Aku kesal. Oke. Oke, berhenti bicara. Ayo pulang dan bicara pelan-pelan. Oke? Ayo. Bagaimana? Aku rasa restoran baru ini enak kan? Enak. Kita bisa datang lagi dalam 2 hari. Festival Film Mahasiswa Busan tahun ini. Aktor terbaik jatuh ke tangan Chu Tianshu. Ya. Silakan serahkan penghargaan kepada para aktor. Terima kasih. Baiklah, sekarang kita punya Book of Heaven untuk menyampaikan pidato penerimaan. Ini pertama kalinya aku melihat suasana sebesar ini. Seperti pemenang lainnya. Aku punya banyak orang yang ingin kucari dan kata-kata terima kasih yang ingin kuucapkan. Tapi hari ini, aku hanya ingin mengatakan satu orang yang paling ingin kuucapkan terima kasih. Dia adalah Millionaire Muse. Karena dia selalu ada ketika aku paling membutuhkan. Muncul seperti dewa. Kamu bilang begitu? Itu yang kamu sebut Muse ini. Kamu kaya? Ya, dia lebih kaya dariku. Tapi ketika kita bersama, dia masih bisa bahagia. Makan di warung pinggir jalan, tinggal di rumah sewaan, menonton kembang api orang lain, membuat keinginan sendiri.
Ini beberapa tempat. Itu kamu senior White Solar Petit Bourgeois. Tidak pernah terpikir. Tapi di mana mereka tidak akan datang. Ya ini enak. Tentu saja aku sangat merekomendasikannya. Pertama kaliku, ketika aku menerima domba ini, aku bertemu denganmu di lokasi syuting. Kamu pikir ini berhasil? Bisakah aku melihatnya? Kakak, aku akan memberikannya padamu jika kamu suka. Berikan padaku. Kak, berikan padaku. Seriuslah? Aku bersedia menceritakan segalanya tentang diriku. Benar-benar tidak ada yang disembunyikan. Apa yang kamu katakan benar? Tentu saja benar. Aku bisa bersumpah atas itu. Hei, jika aku pernah melakukan sesuatu yang melawanmu, apakah kamu akan memaafkanku karena kamu mencintaiku dan mentoleransiku? Chu Tianshu, tolong jawab aku setelah memikirkannya. Jangan memikirkannya. Aku yakin aku akan memaafkanmu. Ini adalah cinta sejatiku kepada Chu Tianshu. Dia membayar untukku itu menghabiskan banyak uang. Tapi aku melakukannya. Dia membayar lebih banyak. Itu ketulusan dan perhatian. Aku menerima penghargaan ini hari ini. Bagiku ini hanyalah awal. Tapi aku tahu dengan dalam. Tanpa dia, tidak mungkin bagiku untuk memulai. TAPI semakin kamu berkata. Jadi penonton dan aku menjadi tertarik. Muse yang kamu bicarakan, apakah dia datang ke situs kita hari ini? Dia? Tolong katakan pada kami di mana dia dengan keras. Dia di sini. Tidak peduli apa yang ada di pikirannya. Aku selalu menyimpannya di sini. Aku mengambilnya. Menyaksikan setiap momen penting dalam hidupku. Itu berarti sekarang. Pada momen penting seperti ini bagimu. Apakah kamu punya ide dalam pikiran atau sesuatu untuk dikatakan? Melalui kamera kami. Memberitahumu. Muse dalam hatiku. Lin Jingyi, terima kasih telah datang ke dalam hidupku. Terima kasih telah membawa kebahagiaan dan harapan dalam hidupku. Terima kasih telah memungkinkan aku menemukan arah hidupku. Terima kasih, membuat rumah sewa kecilku begitu hangat. Terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, meskipun kamu tidak berada di sisiku saat ini. Tapi selamanya di hatiku. Ambil tempatmu. Lin Jingyi, maukah kamu bersamaku? Aku mau. Aku mau. Aku mati. Wow. Di sini sangat indah. Bagaimana kamu tahu ini? Aku merasakan hal yang sama seperti kamu ketika pertama kali datang ke sini. Oke. Sedikit. Maaf. Apa yang kita minta maaf satu sama lain? Lagi pula masa lalu sudah berlalu. Itu terjadi. Aku tidak bisa menghindar. Jika kamu harus mengatakan begitu, apakah ada yang salah denganku juga? Kita adalah saudara, tinggal bersama begitu lama. Aku tidak menyadari bahwa kamu selalu menyukai Gu Chaoyang. Kamu salah, aku salah. Aku sendiri selalu berpikir bahwa aku menyukai Gu Chaoyang. Tapi hari aku mengetahui bahwa pamanku mencuri informasi. Orang pertama yang ingin aku temukan bukan Gu Chaoyang, itu orang lain. Orang lain?
Chou Tianshu. Chu Tianshu. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, aku ingin berbicara dengan seseorang. Ketika mencari seseorang untuk diandalkan, aku akan memikirkan dia. Dia ada di sampingku setiap hari, tapi aku tidak menyadarinya sampai dia pergi. Aku merasa hampa di dalam. Hari aku memutuskan untuk mengambil alih kesalahan pamanku. Hal terakhir yang tidak bisa aku lepaskan adalah keluargaku. Disinilah dia. Jadi apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Bukankah kamu terus mengatakan aku tidak cukup berani, lemah dan konservatif? Aku memutuskan untuk menjadi berani kali ini, bawa kembali kebahagiaanku sendiri. Oke, aku memberkatimu. Terima kasih. Xiao, pergilah dan bicaralah baik-baik dengan Gu Chaoyang. Dia sangat mencintaimu. Kamu bahkan tidak tahu. Dia sudah berubah sejak kamu pergi. Semua orang bisa melihat bahwa dia berbeda. Dia menyesal, tapi dia tidak mau mengatakannya. Karena kamu tahu itu hanya kesalahpahaman. Kenapa kamu tidak mengambilnya kembali? Apa yang dia katakan tentangku? Kenapa aku harus mencarinya? Apa yang masih kamu pertaruhkan? Ketika dia menyadari itu adalah kesalahpahaman, aku segera pergi ke sana untuk mencarimu. Kenapa kamu mengatakan itu? Dia melakukannya untuk menyelamatkanmu, untuk berjaringan bersama. Ini adalah pria yang paling menyedihkan. Ini juga tempat yang paling menjengkelkan. Di permukaan dia seperti batu yang keras. Padahal hatinya adalah es yang meleleh. Jangan ragu lagi. Siapapun yang bodoh akan tahu bahwa kamu masih mencintainya. Apakah kamu lupa apa yang sering kamu katakan? Satu langkah maju adalah kebahagiaan. Halo Direktur San. Apa yang sudah kamu lakukan 2 hari ini? Tidak menjawab teleponmu. Aku pergi perjalanan jauh. Aku baru saja kembali, jadi apakah kamu masih mengerjakan tugasku? Kerjakan. Kapan? Kamu seperti ini. Kamu harus datang ke lokasi sekarang. Oke, aku akan segera ke sana. Uang yang kamu inginkan ada di sini.
Lihat. Apa itu? Oke Direktur. Oke, kita siap untuk mengapungkan tiang. Siapa yang menemukan orang liar ini? Apa yang terjadi? Panggil dia untukku. Cepat. Direktur memberikan. Kamu membawa direktur. Chu Tianshu adalah aku. Busan Film Festival Aktor Terbaik. Ya. Selamat. Terima kasih Direktur. Terima kasih Direktur. Apa yang salah denganmu? Karakter aktor seperti ini, bagaimana kamu bisa datang ke jenis permainan kami untuk bermain peran kecil khusus? Saya tidak tahu. Jika saya mau. Oke. Kamu cepat atur pengganti untuk saya supaya bisa melompat untuknya. Oke, sebentar. Hei jangan. Sutradara tunggu sebentar biar saya yang menari. Tidak, saya ingin menjaga kamu tetap aman. Bertanggung jawab untuk para aktor. Sutradara. Sebagai seorang aktor, saya bertanggung jawab untuk peran saya. Kerja bagus. Departemen siap datang. Apakah kita siap untuk pengambilan berikutnya? Hei Xiao. Xiao Chu. Saya harus memanggilmu juga. Aduh jangan bilang begitu. Kamu bilang tidak memberitahuku tentang hal besar seperti ini. Itu membuatku sangat malu tadi. Maaf. Utamanya saya pikir tidak ada yang perlu dikatakan. Oke. Aturan lama sudah kamu ambil ini. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Hei oke. Apakah kamu siap? Ayo semuanya sudah siap, ayo. Apa ini? Yang ini. Jimat keberuntungan. Jimat keberuntungan. Kenapa terlihat seperti amplop merah? Kamu lihat. Pertama kali ketika saya menerima domba ini, saya bertemu kamu di lokasi syuting. Menurutmu ini berfungsi? Datang ke berbagai departemen untuk bersiap. Apakah kita siap untuk uji pengambilan? Otake, apakah kamu siap? Baiklah sutradara. Tidak masalah jika kita siap datang. Siap untuk memulai. Bersiap. 321 lompat. Kenapa kamu di sini? Itu jimat keberuntungan yang membuatmu bertemu denganku. Jadi dia juga membawaku ke sini untuk mencarimu. Jadi untuk apa dia membawamu ke sini? Dia menyuruhku untuk berani. Kitab surga. Aku harap kamu akan memberiku kesempatan lagi. Mari kita mulai lagi ya.